Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Atli Riri. Saya Riri Yakub. Jadi di episode kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan trip AR 2022. Kali ini kita lagi di Singapura. Selama 5 hari saya dan tim Atli Riri, kurang lebih ada sekitar 10 orangan, hari ini datang dari Jakarta. Dan seperti tadi kalian lihat, kita sampai di bandara. Sekarang kita sudah sampai di Jewel Changi. Nah, ini adalah destinasi wajib yang harus kita singgahi ya. Jadi yang lain udah pada jalan, udah pada muter-muter ngeliat taman yang ada di tengah Jewel. Selama 5 hari ke depan kita akan mengunjungi banyak destinasi-destinasi atau spot-spot yang bisa kita dapatkan inspirasinya, dan mudah-mudahan buat kalian juga mendapatkan inspirasi dari jalan-jalan kita kali ini. Makanya jangan lupa ditonton terus, like, subscribe, dan komen. Hari ini yang paling seru adalah kita mau ngeliat beberapa hotel-hotel di pusat kota, terutama hotel-hotel yang dirancang atau didesain oleh beberapa arsitek yang cukup inspiratif juga. Yang pertama, sementara kita lagi di Jewel, yuk kita explore Jewel. Yuk. Nah, di Jewel Changi ini sebetulnya posisinya tuh benar-benar strategis karena dia ada di antara terminal-terminal yang ada di Changi Airport. Dia posisinya di tengah-tengah, seperti apa ya, memang kayak Jewel gitu ya, di tengah itu. Terus ada hutan indoor di dalamnya, terus juga di sekelilingnya itu sebenarnya ada arcade tempat perbelanjaan seperti yang kalian lihat di belakang. Nah, selain itu juga di atas dia juga ada spot buat permainan atau hiburan ya, terutama buat anak-anak. Nah, ini kita udah ketemu teman-teman di tengah-tengah menuju ke Jewel Garden-nya. Nah, ini ada sesi foto. Ini dia. Terus yang foto-foto itu namanya Reno. Jadi ada Hanum. Ini ada Gio. Wah, dia udah persiapan bawa kamera. Yang lain kayaknya masih tersebar. Oh iya, itu dia di bawah tuh, lagi pada makan. Nah, ini salah satu atraksi utama ketika orang datang ke Singapura. Dia mungkin ingin menggambarkan bahwa Singapura itu sangat concern sama environment ya, terutama green area, yang mana dia juga udah cukup advance untuk mengimplementasikan garden di dalam sebuah bangunan. Ini bisa jadi inspirasi kita, terutama penggunaan dari desain landscape-nya, terus juga bagaimana dia mengolah bangunan indoor ini dengan penerapan area hijau yang cukup luas di tengah-tengahnya. Nah, ini rombongan lainnya, ini Sandi. Betul. Dan ini Noval. Dan ini Yus. Early lunch. Lagi ngemil untuk mengisi perut supaya asam lambungnya bisa terkontrol. Nah, kita sekarang udah ada di top floor dari Jewel Changi bersama Sandi dan Gio. Ya. Yang lain masih muter-muter di tempat lain. Jadi FYI, Jewel Changi ini salah satu karya dari Moshe Safdie. Moshe Safdie itu yang ngerancang Marina Bay Sands dan Garden by the Bay kalau nggak salah.
Jadi kurang lebih konsep-konsepnya sama, dia bikin dome besar gitu, terus supaya dia bisa nyiptain atmosfer sendiri di bawah, di indoor atmosfer dengan penggunaan pengudaraan buatan supaya semua tanaman di sini tetap bisa hidup. Jadi Jewel Changi ini dibangun atau baru selesai di tahun 2019. Jadi semacam ruang tamunya Singapura ya. Dia ingin memperkenalkan Singapura sebagai komitmen Singapura menjadi satu kota dengan sebutan City in the Garden. Kurang lebih kayak gitu. Nanti kita explore di dalam kotanya apakah konsep Jewel Changi ini mewakili keseluruhan dari Singapura. Nah, di top floor ini selain memang ada beberapa fasilitas atraksi dari hiburan-hiburan yang bisa dinikmati terutama buat anak-anak, juga ada outdoor cafe ya konsepnya. Cuma sebenarnya ini tetap di dalam satu ruangan yang emang dibuat olah-olah kayak berada di sebuah taman luar. Nah, ini kita sekarang lagi berada di bawah, tepat di Rain Vortex dari Jewel Changi. Ya, selesai dari Jewel, kita akan menuju ke kota naik MRT. Nanti kita bisa lihat di bagian bawahnya, desainnya cukup menarik sih. Ini semacam jembatan nih yang menghubungkan antara Terminal 3 dengan Terminal 1 yang ada di ujung. Oke, kita sekarang baru sampai di hotel Live at Funan. Nah, kita lagi mau check-in dulu untuk taruh-taruh barang dan supaya kita bisa melanjutin perjalanan trip kita menuju ke beberapa destinasi yang tadi saya ceritakan. Jadi sesuai dengan itinerary kita mau visit beberapa hotel yang akan dipandu nanti sama beberapa teman-teman yang bisa jadi narasumber di hotel-hotel tersebut. Ini suasana lobbynya, dan karena konsepnya hotel ini kayak co-living gitu ya, jadi ini emang buat orang-orang kreatif, anak muda. Jadi moodnya kayak gini. Terus di situ ada area untuk meeting room. Nah, kalau nggak salah ini adalah buat kayak kapsul gitu, tidur sementara mungkin untuk nunggu pengunjung. Kita akan lanjutkan nanti perjalanan kita setelah check-in. Nah, ini kamar kita. Nah, kamarnya bentuknya seru ya, ternyata di dalam ini adalah semacam kayak kondominium. Sini ada 4 kamar. Ada kamar mandi 2 di situ, dan ternyata pintunya ada dari 2 sisi ya, karena kamar kita tuh pas kayak di ujung. Nah, ini ada toilet dan kamar mandinya. Nah, ini kamar mandi nih. Hai. Harus berdua ya? Harus berdua. Nah, kalau ini single bed, tengah-tengah ini kayak ada dining bareng. Nah, ini ada TV-nya, sebelahnya juga single bed. Nah, ini sebelah double bed lagi nih, tipikal sama yang sebelah sana. Nah, ini kamarnya siapa nih? Kamar bersama. Kamar bersama, Mas. Siapa mampir silahkan. Kamar Gio dan kamar Noval. Sampingnya ada kamar mandi lagi. Seru sih, temanya emang ngepop gitu ya. Ada sentuhan industrialnya, tapi juga karena ini konsepnya co-living, jadi dia memang segmennya buat anak muda banget gitu. Apartemen yang disewain gitu loh. Apart house. Bukan. Itu mah proyek kita, apart house. Nah, ini area kamar mandinya dipisah, ada closet area sama shower area supaya nggak rebutan. Simple aja sih, pakai tile kecil, yang depannya wastafel. PC juga compact banget. Terus furniture-nya juga gayanya ngepop banget ya. Kakinya bikin combine tradisi. Terus juga ini warna kuning. Ini juga kayak ada tempat table game. Oh, oke, jadi kita menuju kemana, teman-teman? Kita menuju ke Park Royal. Hotel Park Royal at Pickering. Ya. Nah, ini salah satu karya dari arsitek lokal Singapura
Tadi seperti saya bilang dari WOHA Architect. Jadi ini hotel mix, sebenarnya ada office towernya juga. Tapi yang menarik di sini dia bikin sky garden ya di atas setiap beberapa lantai, terutama di atap podiumnya. Kita bisa lihat nanti, oke? Nah, mungkin sebagian dari teman-teman baru ngelihat bangunan ini. Ini kita dari sisi sampingnya, koridornya memang selalu dibuat menyatu sama pedestrian dan area restorannya. Nah, seperti khasnya pedestrian di Singapura, mereka selalu memperhatikan naungan-naungan yang menerus supaya pejalan kaki itu benar-benar dipikirkan secara fungsi dan kenyamanan. Itu tadi lobby dari Park Royal Pickering. Kita lihat-lihat sedikit cari inspirasi karena nggak bisa masuk sampai dalam. Kurang lebih sih dari desainnya sangat disiplin ya, meskipun cukup dinamis dalam permainan pola dan garis ya. Nah, mungkin next kita akan ngelihat Kapita Spring dan habis itu ke Oasia. Yuk kita jalan lagi. Nah, saya lagi berada di depan taman kota yang bersebelahan sama Park Royal di Pickering ini. Ini kita bisa nikmatin ya, kalau foto-foto dari internet atau buku ini biasanya fotonya ya jaraknya dari sini. Itu kalau untuk ngerasain langsung dan melihat detail-detailnya kita emang harus datang dan mengalami ruang yang ada di dalam. Cuman sayangnya cuman baru lobby ya, bisa kita lihat tuh. Next time kita bisa lihat ke dalam kamar-kamarnya, dan di situ tuh ada area podium, atapnya jadi area terbuka, swimming pool dan gazebo gitu ya, pots. Nah, sebenarnya kalau kita ke sana tuh itu juga salah satu karya dari WOHA, karena bangunan kalau nggak salah pas di proyek Park Royal itu juga baru selesai. Nah, kalau kita belok kanan dikit tuh Hong Kong Street, itu kantor dari WOHA Architect. Nah, ini ada destinasi berikutnya, gedung Kapita Spring. Di atas itu ada kayak sky garden juga konsepnya. Nah, kali ini karya dari BIG. BIG itu biro dari Denmark ya. Nah, ini kita masih di pedestrian ya teman-teman. Nah, memang selalu kayaknya prinsip bangunan di Singapura ini harus bikin arcade pedestrian yang ternaungi gitu. Tadi di hotel live gitu, terus di sini juga begitu. Kita sebenarnya mau naik, tapi kita udah ada janji sama salah satu prinsipal atau director WOHA yang mau menemani kita tur hotel Oasia. Nah, karena janjiannya udah kurang lebih 30 menit lagi, kayaknya kita nggak akan naik kali ini. Kita skip dulu. Mungkin next day kita akan cari waktu untuk naik ke Sky Garden yang ada di atas. Harusnya sih keren banget, karena udah lihat beberapa review atau video-video di atas Sky Garden ini. Sambil ceritain konsepnya, nanti kita akan naik. Ini materialnya dari precast kayu yang dibakar kayaknya, pinus. Sekarang kita lagi ada di lobby Kapita Spring ya. Sebenarnya lobbynya simpel aja, kecil, karena ini office. Jadi langsung ada resepsionis di beberapa akses towernya. Mungkin segitu aja, nanti kita lanjut lagi naik ke atas pas kita ada waktu besok atau lusa atau beberapa hari ke depan. Oke, gimana Yus? Jadi tadi kita udah lihat gedung apa namanya, Park Royal, terus sekarang kita lihat gedung Kapita Spring. Kira-kira apa kesan pertama yang didapat? Kesannya yang pertama, secara waktunya kan yang Park Royal lebih awal kan, jadi kayak secara lebih dulu dibangun ya? Iya, lebih awal dibangun, jadi mungkin secara desain dan sebagainya itu mengikuti apa namanya, tren desainnya waktu itu gitu. Jadi, tapi ketika dilihat sekarang juga masih terasa relevan gitu. Iya.
dan mungkin karena si arsiteknya juga dari mana, dari lokal. jadi dia ngerti medannya gitu. Iya, Jadinya iya. kebutuhan konteksnya jadinya lebih Iya, lebih iya. dapat gitu. Nah, sedangkan yang Capitaland kan ini baru. Capita Spring. Capita Spring, sorry, Iya. ini baru. Dan arsiteknya juga arsitek Dari Eropa. utamanya juga dari Eropa. Itu BIG kan. Iya. Nah, itu cara pendekatannya karena ini juga kantor ya, jadi Iya, iya. kesannya lebih proper dan lebih apa ya, nggak yang terlalu, sebelumnya kan mungkin unsur Lebih playful ya. lebih playful, dekoratifnya lebih terasa, sedangkan ini Iya. lebih firm gitu, walaupun sisi-sisi apa namanya, dinamisnya masih terasa Masih ada. juga. Tapi kita belum sempat naik ke atas ya. Nanti kita akan coba naik ke atas next day atau beberapa hari ke depan. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk nikmati area outdoor yang ada di atas. Nah, kita sekarang langsung mencari MRT terdekat supaya kita bisa ngejar waktu menuju ke Oasia Hotel. Oasia Hotel downtown is a integrated development. It's under the Oasia brand, which is more of a business hotel model. Right, the brief to us from Far East is that it has incorporate 3 different types of program. Offices, 100 offices in fact. Soho we call it, small office, home office. It has to incorporate the standard hotel rooms under the hotel brand, and then we have the club rooms also under Oasia. So 3 different stacks, 3 different programs. Almost half of the building on ground is for the back of house. The other half is for the front of house. Right. So as I mentioned, it's an integrated development. Right. So we have offices and hotel. And what we have done was to really separate the core, the lift core, the staircase, from the usual setup of them at the center to the corners. Right. So this lift lobby access the core to the office, so it's a very secure access. It goes up directly. The office makes up the first stack, right? Okay. And then this stack core or this lift core that we are going into are the high-speed lifts that brings us to the rest of the sky terraces. Right. So from the sky terraces, the guests will check in, and then will move horizontally across to the other core to take the lift up to the room. So we will see that later. But I think this is something fairly unique for this building, in the sense that typical building always have the core in the center, whereas the core now is split to the 4 corners, almost like a table. Yes. And then you stack a table 4 times up vertically. Nice. Yeah. Yes. So this is where you come up from this lift. You walk horizontally to check in, and then you walk to that lift, go up to the upper stories, which is at 13th to 20th floor. Okay. So you can see the building is expressed as an L shape, that wing and this wing. So what we wanted to do is to create a horizontal transfer. So the guests arrive, comes to the CBD very built up, or you walk through a garden space. I mean, the blinds are now down because it's going to rain. Normally it's going to rain, so the blinds was just pulled down. So it's important to understand what we are trying to do here is to create this horizontal journey. Check in, go to the lift core and go up before you go back to the room. Okay, so later at level 21, we should go up. The lift where you come out is still here, but instead of walking here, you walk there. Oh, So because the block is that L-shape facing this side now. Also, I think just to make sure you orientate yourself. Yeah, so that's the trick that we have done to flip them to different corners. Sometimes it can be quite confusing. So this is a sky terrace. So in Singapore, the guidelines incentivize the provision of the sky terrace. So put it simply, if you take the eve line, you drop a 45-degree down, and if the space is a common space, is a green space, this space is not GFA. It is not part of crossroad area. Right? So this is part of the guidelines to
incentivize developer to create more common space up in the building. Right, so here I think we really try to maximize that in terms of getting free GFA for our client, but free but usable space. Right. So as I mentioned, it's a sky terrace, so we got big volume, and then we have small volume here for the check-in with the blinds up, and also physically it becomes a funnel. Right, so big funnel inviting big breeze in through the space. There's no dead end, so breeze are allowed to cross ventilate. So I think now you can discern some breeze coming through lah. I mean, you can also feel that there's also quite a fair bit of wind movement here. So that's one thing. Second thing is also because of the big opening, we got lots of day lighting, right? And I think that also helps to reduce the amount of electrical lights for this space. Okay. So up there you see these are standard rooms. You have 216 of them. Something like that. I can't remember it. Standard rooms. So they look out. They overlook this space, and then they look through this big opening to the city. Likewise, on the other side you flip, so it looks at the other side of the city. So effectively, we are trying to create an interesting foreground to the city background. So we are here on the 21st. We are almost at the roof of the Carlton Hotel next door. Just now I was talking about. Here you have 90 rooms again spread over this L-shaped block. You have the lounge behind that we saw, and then the pool, and then some cabanas in the landscape. Very much a more resort feel that we wanted to do here to differentiate from what we have just now at the bottom. But because of the number of rooms, the height is shorter, right? But it's still the same principle. We get plenty of daylighting, plenty of natural ventilation, cross ventilation. I think important to consider whenever we are looking after designing buildings is that to really facilitate cross ventilation, we can use messing to try and facilitate the wind flow. Another aspect that we looked at is to make sure that there's no dead end, so the wind can really flow through to the other side of the building. That will kind of encourage wind flow across the building itself. Oke, tadi kita udah ke Oasia Downtown Hotel dan ditemani oleh salah satu direkturnya dari desainer hotel itu sendiri, Wah Arsitek, dan kita dapat banyak informasi soal latar belakang dari proyek itu, terus cerita dari konsepnya, dan diajak jalan-jalan ke beberapa area-area pabrik yang ada di hotel itu yang mungkin kalau misalnya kita sendiri ke sana kita nggak akan bisa tuh naik-naik sampai rooftopnya ya, dari beberapa lantai yang ada di sana gitu. Nah, sangat inspiratif banget. Dan setelah itu kita makan malam, habis makan malam nongkrong-nongkrong sedikit di daerah Marina dan kita udah pulang. Dan sekarang saya udah ada di hotel lagi. Hari pertama sudah selesai dan kita akan lanjut hari berikutnya besok. Seperti apa keseruan besok ya ditonton terus aja. Sampai jumpa besok lagi, oke? See you.